السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ditingkatkannya ilmu, iman, amal kita, sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Di antara kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, saat memasuki bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, mereka khauf war raja, merasa khawatir jangan-jangan amal ibadahnya yang lalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus ar-raja, berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amalan-amal ibadah yang sudah dilakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang lalu dan yang akan datang semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa dan mulia. Yang pertama, bulan Dzulhijjah ini termasuk di antara bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan berturut-turut. Yang kita ketahui
adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Al-Muharram, dan terpisah sendiri bulan Rajab. Yang waktu lalu kita sudah lewati bulan Zulqa'dah, dan sekarang kita memasuki bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka awal tahun juga dengan Al-Muharram. Al-Muharram adalah bulan haram yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan awal kehidupan kita baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua lahir dalam kondisi fitrah, bersih, suci. Kemudian Allah tutup juga akhir tahun juga dengan bulan haram, namanya bulan Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir kehidupan kita mudah-mudahan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi awal akhir yang Allah inginkan kita adalah baik. Allah sudah menyelamatkan kita saat kita dilahirkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita saat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan pula Allah membangkitkan kita dalam keadaan selamat, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan haram ini termasuk bulan Dzulhijjah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita melakukan dosa, menganiaya diri kita sendiri, ataupun melakukan kezaliman kepada orang lain. Kalau kita melakukannya maka dosanya berat. Begitu juga amal saleh. Kalau kita lakukan di bulan haram ini, termasuk bulan Dzulhijjah ini, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita berbuat baik, dijauhkan dari perbuatan dosa. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ini saking mulianya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, wal fajri walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Menurut Ibnu Abbas ya, kemudian juga At-Tabari, kemudian juga Ibnu Katsir, yang dimaksudkan 10 malam ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, penuh dengan keberkahan. Kemudian yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini termasuk hari yang utama, terbaik sepanjang tahun ini, terbaik. Bahkan kata ulama itu mampu mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalus salihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rawal Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaihi, hadis sahih. Tidak ada amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Lalu bagaimana dengan amalan jihad fisabilillah ya Rasul? Sahabat bertanya, begitu pula amalan jihad fisabilillah. Kalah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kecuali yang bisa mengalahkan amal soleh kita 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah orang yang keluar dari rumahnya, berjuang di jalan Allah dengan hartanya, jiwanya, bertempur di medan tempur, kemudian gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak kembali lagi ke rumah, baru bisa mengalahkan amal soleh 10 hari pertama di bulan
Zulhijjah. Maka jangan disia-siakan, masih ada waktu. Kira-kira 2 hari lagi, tanggal sekarang 9 dan juga besok ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah kabulkan permintaannya. Alhamdulillah, insya Allah. Kemudian bulan Dzulhijjah ini istimewa. Ada amalan wajib yang nggak ada di amalan bulan lainnya. Amalan wajib di bulan lainnya nggak ada, hanya di bulan Dzulhijjah. Dan termasuk rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang sanggup haji, ya. Mudah-mudahan jamaah yang di sini yang belum menunaikan ibadah haji yang akan datang diberikan kesempatan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Nggak cukup dengan amin, ya, tapi juga harus daftar. Udah pada daftar belum Bapak Ibu? Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Itu doanya. Kemudian juga bagi jamaah kita, orang tua kita, guru kita, saudara kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, kecuali balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang baru dilahirkan, bersih lagi, suci lagi kalau hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji berarti di sana ada yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, ya. Jamaah haji bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah sekarang. Itu adalah hari yang paling istimewa, ya, hari yang paling istimewa, dan doa yang terbaik, ya, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari Arafah. Khairud du'a doa yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa yang kita panjatkan di hari Arafah. Ya, jamaah haji wukuf di Arafah, baik yang sehat maupun yang sakit, yang muda, yang tua, ngumpul semua. Al-hajju Arafah. Ya, kalau dia nggak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi rukun haji. Al-hajju Arafah, ngumpul semua. Yang kemarin tarwiyahnya, kemudian juga Arafahnya sekarang, bagaimana merenungi perintah Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, atau mempersiapkan bekal air, persiapan ke Arafah. Kemudian di Arafah mengenal Allah, mengenal diri, memperbaiki diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, oleh sebab itu Arafah ini keunggulannya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Allah turun di siang harinya. Kalau Lailatul Qadar kita nggak tahu kapan itu terjadinya. Lailatul Qadar ganjil apa genap? Bapak Ibu nih, ini pada zikir semua kayaknya nih, ya. Udah ada tanda-tanda dapat pahala haji kayaknya nih, ya. Tapi kalau saya lihat laki-lakinya nih ada bakat ashabul kahfi kayaknya nih, ya. Bangun-bangun tahu-tahu 309 tahun, ya, lama banget tidurnya. Jadi, ya, kalau Lailatul Qadar itu ganjil atau genap Bapak Ibu? Ganjil apa genap? Ganjil genap itu urusan pemerintah. Yang naik mobil listrik aman, ya, sementara tuh, ya.
Jadi dia bisa ganjil, dia bisa genap. Tergantung Allah Subhanahu wa taala, dimisteriuskan walaupun kita tahunya 10 hari yang terakhir di malam ganjil dan sebagainya, atau terjadi perubahan setiap tahunnya. Wallahu a'lam. Supaya apa? Supaya dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan gaspol, jangan kasihkan kendor, totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Arafah diketahui 9 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala turun di siang hari. Tidak ada yang paling banyak dibebaskan hamba Allah dari api neraka kecuali hari Arafah. Saat setan putus asa, saat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan ya. Menjelang zuhur, bahkan sebelumnya, sampai matahari terbenam, al-wukuf di Arafah. Kalau kita nih, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, dianjurkan untuk puasa sunnah hari Arafah ya. Baik yang kemarin dari tanggal 1 sampai sekarang 9 harinya, atau yang 3 harinya, atau tarwiyah kemarin dan hari ininya, atau hari ini doang ya. Puasa sunnah yang sangat dianjurkan minimal puasa Arafah. Saumi yaumi Arafah, puasa Arafah. Itu Nabi Muhammad SAW berharap dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakannya, maka dosa kita 2 tahun diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, setahun yang lalu Allah ampuni dosa kita. Setahun yang akan datang maksudnya kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Alhamdulillah. Bagi jamaah yang wukuf di Arafah, jamaah haji, itu dimakruhkan kalau puasa, maka dia nggak puasa. Kenapa? Termasuk Aid ya, hari raya. Kata ulama, orang hari di mana terbebas dari perbuatan dosa itu adalah hari raya. Ya, banyak jamaah yang nangis, yang doa, nggak ada pangkat jabatan, persiapan sebelum di padang mahsyar ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, sama semua. Kemudian bagi kita selain puasa sunnah ya, kita dianjurkan untuk banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada doa atau bacaan yang dianjurkan kalau kita kira-kira di sini itu ba'da asar, ba'da asar kira-kira sampai maghrib dah, sampai maghrib. Kalau hitungnya zuhur di sana sampai terbenam matahari sampai maghrib, kita dari jam 4-an sampai jam 10 malam. Ya, kalau ada waktu, ada kesempatan, kita berdiam diri di musola, di masjid ya, sebentar bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Fa'aktsiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid. Akui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da asar, nanti menjelang matahari terbenam atau sampai maghrib, sekemampuan kita lah. Banyak-banyak doa. Waktu lalu doa yang paling banyak saya panjatkan itu di Arafah, dari pagi kita sampai matahari terbenam, habis itu doa habis, saking waktunya panjangnya dan sebagainya, habis. Saya bingung mau doa apa lagi, udah panggil ustadz, kiai, saya video call dari Jakarta, dia yang doa, saya yang aminin ya di Arafah ya. Itu saking waktunya panjang, jangan disia-siain, kecuali banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan sujudnya, kemudian kita dengan doanya, semua kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 3 yang paling penting. Banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalin tar habis asar. Yang kedua, banyak-banyak minta kepada Allah agar kita, keluarga kita dibebaskan, dihapuskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'tiq riqabana
wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Amin ya rabbal alamin. Atau gampangnya yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bannar. Atau juga sayyidul istighfar yang ketiga, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Enggak ada ampunan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu biru, batu karang, lain dulu lain sekarang, udah nggak ada urusan yang lalu. Udah kepada Allah tobat, kepada manusia saling memaafkan. Hutang tetap dibayar. Jangan lupa hutang, salaman selesai pula hutang, enggak ya, kecuali ada yang mau ikhlaskan. Insya Allah berkah juga. Saya dapat nasihat dari ulama, baru saya dengar termasuk ya, karena ada jenazahnya yang istimewa. Kalau zaman Nabi dulu, ini jenazah ada utang enggak? Kalau ada utang selesain dulu, benar nggak? Urusan dengan manusia baru disolatin. Atau juga biasanya baginda Nabi yang nanggung tuh, alhamdulillah. Kalau zaman sekarang kalau kita nggak bisa nanggung ya, apa yang kita lakukan, kita doain mudah-mudahan orang yang selama ini diutangin bisa mengikhlaskan. Alhamdulillah, ini jenazah baik laki-laki atau wanita, kalau ada punya kesalahan mohon dimaafkan. Sangkut paut masalah terkait utang piutang mohon diikhlaskan. Enak apa enak? Enak nggak kayak gitu? Masya Allah tuh ya, kalau bisa diikhlasin gampang dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang apa susah? Maafin orang gampang nggak Bapak Ibu? Apalagi ngiklasin ngutang, gampang apa enggak? Ngutang semua kita begini ya. Tapi tingkatannya istimewa orang yang baik itu ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Ini makomnya lain ya. Kalau orang ngutang sama kita, biasanya kalau orang ngutang biasanya gimana? Ya muji-muji ya, sayang-sayang, muliain ya kan. Tapi giliran ditagi amnesia deh, pura-pura lupa. Galakan dia ya gak? Galakan dia. Masya Allah, ada baru kemarin media sosial ya, saya lihat orang ditagi, yang nagihnya dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Waduh, udah kacau nih ya. Nah kalau orang ngutang ini yang istimewa nih ya. Misalnya dia membantu saudaranya, nggak bisa bayar, ditunda lagi bulan berikutnya, nggak bisa bulan berikutnya. Ini yang istimewa nih, bukan kaleng-kaleng nih ya. Bahkan dia mengikhlaskan, disodahkohkan, masya Allah. Tapi bagi kita yang ngutang kewajiban untuk bayar. Mudah-mudahan yang di sini rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas ya. Judol dipinjol, bener gak? Judol dari pinjol, mau hidup bagaimana ya? Judol dari pinjol, palanya benjol. Nauzubillah min zalik. Ya mudah-mudahan kita semua terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Nabi pernah ngutang nggak Bapak Ibu? Yang bener nih, Nabi nih, bukan kita nih. Nabi pernah ngutang nggak? Nabi sholat pernah salah nggak? Nggak ada yang jawab ya, nggak ada yang jawab. Kayak pernah lihat Nabi aja. Nabi sholat dia pernah salah nggak bacaannya? Pernah nggak? Nih ulama kita, kiai kita, habib kita, imam, tiba-tiba dibacaannya salah. Kita benerin atau enggak? Benerin atau enggak? Masalahnya bisa nggak benerinnya? Makin salah lagi ya. Nggak mungkin dia salah ya. Guru kita, Nabi juga sama. Kata Nabi, tadi ada yang salah nggak saya baca? Salah kata sahabat. Kenapa nggak dibenerin? Mana ada yang berani benerin Nabi? Bener nggak? Nah itu mengajarkan kepada kita bahwa manusia ada lupanya, namanya manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa dan salah itu biasa, namanya lupa. Nah
Kalau Nabi yang berikutnya, Nabi pernah ngutang nggak? Pernah ngutang nggak Nabi? Pernah. Bedanya cepat balikinnya, bahkan dikasih hadiah tambahannya, bukan riba. Nabi yang mau ngasih. Enak apa enak? Kalau kita ngutangnya pengen cepat, gantinya di akhirat. Bener nggak? Masya Allah, lama amat ya. Nabi cepat gantinya. Itu kemuliaannya Nabi. Nabi dia punya besan, dia punya menantu orang kaya-kaya, dia punya mertua kaya-kaya nggak? Kaya. Siapa diantaranya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu orang-orang hebat nggak? Umar, Utsman, Ali itu orang-orang kaya. Nabi nggak minjem. Ame dia punya sahabat, dia punya mertua, dia punya mantu, nggak minjem dia. Nabi minjemnya ada dengan orang Yahudi. Ya, Nabi pernah minjem gini. Kisahnya, Nabi lagi dakwah begini, sahabat tuh cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada diri, keluarganya dan semua orang. Jadi sayang nggak kepada Nabi? Sayang. Nabi juga istimewa sayangnya kepada sahabatnya. Nabi lagi dakwah begini, tiba-tiba ada orang Yahudi datang minta nyekek Nabi. Bayangin coba, nyekek Nabi nagih duit lagi. Sahabat marah nggak nih kira-kira? Marah. Gurunya, kiainya, ulamanya, nabinya mulia setelah Allah dan kemudian ada Rasulullah SAW yang lebih dicintai daripada dirinya. Ya, kemudian dicekek dan diminta ganti utang. Kata Nabi, bukankah jatuh temponya anggaplah besok, bukan sekarang. Jatuh temponya besok. Enggak, saya mau mintanya sekarang. Akhirnya singkatnya digantilah tuh diambilkan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu an yang dalam kondisi marah karena Nabi dihinakan, Nabi dicekek dan sebagainya. Wahai Umar, tahu nggak kamu siapa saya? Ya, dia adalah termasuk tokoh Yahudi. Ya, tokoh Yahudi. Kemudian saya kesini ini konyol saja ya, datang-datang nyekek Nabi, nagih Nabi, dibuat malu. Yang ada dia adalah bakal mati. Benar nggak? Di depan sahabatnya yang mulia, yang sangat sayang kepada Nabi, masih saya melakukan kayak gitu. Nyakit aja ya. Saya melakukannya ini hanya ingin apa? Ingin memastikan di antara banyak sifat Nabi tinggal satu doang nih. Bahwa Nabi kalau benar-benar dia Nabi, marahnya Nabi selalu kalah dengan maafnya, dengan kasih sayangnya ketimbang marahnya. Dan itu benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi dia masuk dalam Islam. Masya Allah, itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, perintah Allah, perintah Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat-tobat sebenar-benarnya orang beriman. Kata Nabi, hai manusia, bertobatlah kepada Allah, sungguhnya aku tobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Nabi dijamin pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam bulan Dzulhijjah ini ada Yaumun Nahar, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10-nya Idul Adha, hari rayanya kaum muslimin. Maka kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, ya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika wanhar, ya, berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhahi walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diluaskan rezeki tidak mau menyembelih hewan kurban, maka jangan dekati tempat ibadah kami. Ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Baik satu untanya, satu sapinya, 7 jiwanya, 1 kambingnya, silahkan. Mudah-mudahan yang hadir diberikan rezeki yang luas, yang banyak barokah, sehingga besok 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik bisa menyembelih hewan kurban insya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi yang nggak menentu sekarang, betul nggak? Orang khawatir, banyak khawatir. Satu, khawatir takut dengan kelaparan, baik diri kita, keluarga kita, betul nggak? Alladzi at'amahum min ju', kita khawatir dengan kelaparan, kesusahan hidup.
wa at'amahum min ju', apa namanya, alladzi at'am min ju' wa amanahum min khauf, dengan khawatir takut kelaparan kesusahan, yang kedua khawatir masalah keamanan. Betul nggak? Bagaimana solusinya? Sebagaimana tadi disampaikan oleh MC kondangan kita, ya, wahai manusia, engkau punya Allah. Solusinya bagaimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Itu sebelumnya banyak-banyak ibadah kepada Allah. Semua naik, semua barang-barang naik. Yang perang siapa? Yang naik siapa? Betul nggak? Benar. Semua naik kecuali yang turun cuma dua. Satu, gaji guru ngaji. Yang kedua, air hujan. Air hujan. Semua mahal, yang murah cuma Rp1. Iya. Semuanya mahal. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan kata ulama kita, jangankan kita udah segede begini, ya orang tua dan sebagainya, saat kita berada di dalam rahim orang tua kita, belum muncul di muka bumi, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar gak? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang kebetulan, ini ujian dan sebagainya. Emang tuh hidup. Selama kita hidup, selama itu pula kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang yang hidup enak terus hidupnya. Gak ada orang yang hidup di dunia gak enak terus hidupnya. Ada gak kayak gitu? Naik turun dia. Kalau mau enak terus di surga, kalau kagak enak terus di neraka. Di dunia ini kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua bakal mati. Semua diuji oleh Allah dengan keburukan ataupun kebaikan. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Saat mendapatkan ujian, inna lillah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah momentum sekarang pas ini. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kita dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bedanya di mana? Kalau kita minta sama orang sekali dua kali oke, bener gak? Kalau udah berkali-kali, sekalipun orangnya itu dermawan, bosan ngeliat ente, bener gak? Dia lagi nih orangnya, bener gak? Tapi bedanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita minta, semakin Allah senang, dan Allah gak pernah bosan. Kalau kita bergantung kepada manusia, pasti dia mengecewakan. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, gak pernah mengecewakan. Maka gantunglah hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, ya, maka Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusannya. Allah tutupi aibnya, Allah ganti dengan pahala, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergantung hidup kita kepada Allah. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi nggak usah khawatir. Hidup ini udah Dia ngatur. Allah yang ngatur semua. Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Dia yang nahan, Dia yang lepasin. Allah yang nurunin, Allah yang tumbuhkan dari atas dari bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah tuh seneng kalau kita minta kepada Dia, kita mohon kepada Dia. Allah murka kalau kita nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang terjadi? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Allah semua yang memberikan kepada kita kemudahan, kesabaran, ya, kenikmatan dan sebagainya, ya. Yang pertama, Allah adalah sebaik-baik penolong. Allah adalah sebaik-baik penolong. Wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tancapkan di dalam dada kita, apapun yang terjadi di dunia nih, mau terjadi apa aja, yakinlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dekat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Sabar sikapnya, salat, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngatur semuanya.
Ya, nggak ada masalah. Jadi berpegang teguhlah kalian kepada Allah, dia adalah pelindung kalian, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Bahkan orang yang wafat jangan usah khawatir. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya mereka yang berkata Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah dalam taat, meninggalkan maksiat dan dosa, istiqamah husnul khatimah, saat dia wafat alla takhafu. Malaikat bilang, jangan takut, jangan khawatir dengan dunia yang kau tinggalkan, keluarga, alam kubur, alam barzah, ya, dan sebagainya. Allah berikan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah pelindung kita. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dunia akhirat Allah yang lindungin kita, enggak usah khawatir. Bahkan kita khawatir dengan anak nih bagaimana, dengan istri bagaimana. Nih keistimewaan bapak-bapak, dengerin ibu-ibu. Ini biar pada enggak ngantuk nih bapak-bapaknya. Lanjut jangan nih. 5 anak enggak bisa ngurusin satu emak. Setuju enggak? 5 anak enggak bisa ngurusin satu ibu. Satu ibu bisa ngurusin 18 anak. Betul enggak? Saya punya keluarga 18, saya anak yang ke-18, ibu saya 1, bisa ngurusin 18 anak. Hebat gak ibu-ibu? Hebat. Bapak lebih hebat lagi, 1 bapak bisa ngurusin 4 ibu-ibu. Masya Allah. Betul gak bapak-bapak? Ya, motor bersatu kita nih ya. Jadi keutamaannya masing-masing unggul ya, luar biasa. Mudah-mudahan bapak-bapaknya nih soleh semua. Kalau ibu-ibunya kelihatan soleha semua, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga ya. Jadi istimewa kita ini semua istimewa. Bahkan kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Tak pendidikannya bagaimana, kesehatannya gimana, kemudian juga masa depannya gimana, enggak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Bayangkan coba, Allah Subhanahu wa taala yang ngejamin tuh anak, bukan kita. Kita memang wasilahnya melalui kita. Tapi sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki, pengundang rezeki karena anak, pengundang rezeki karena istri. Itu kalau satu sakinah, apalagi dua kinah, 3 kinah, 4 kinah. Enggak bercanda nih ibu-ibu nih ya. Nah ini kiai biar pada seneng aja nih ya, ngantuk aja nih bapak-bapak ya. Jadi ini istimewanya luar biasa adalah Allah yang menjamin rezeki anak kita, istri kita, suami, orang tua, Allah yang jamin. Tinggal kita ikhtiar. Setelah ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada baginda Nabi, manusia nggak bakal mati sampai rezekinya sempurna, sampai rezekinya sempurna. Udah jalanin aja, udah namanya kehidupan udah ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Yakin pertolongan Allah, udah bismillah aja. Kemudian yang kedua, Allah cukup bagi hambanya. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Jadi Allah udah yang ngurusin urusan kita, yang ngejalanin kehidupan kita ya. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kesusahan, kesulitan ini semakin rajin kita ibadah kepada Allah. Benar gak? Jadi rajin tahajud, jadi sering datang kajian. Kau udah kaya sombong amat, benar gak? Gak mau lagi datang ke masjid, gak mau lagi sholat malam, benar gak? Karena hidupnya udah enak. Justru susah kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti siapa? Dulu namanya Qarun. Dulunya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kekayaan, kekuasaan, berubah dia ya, menjadi maksiat kepada Allah, merasa dirinya hebat, tidak adanya pertolongan Allah. Beliau beserta harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah dekat dan mengabulkan doa. Ini jangan khawatir, gak usah khawatir. Masalah itu kecil, yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nanti pada asar banyak-banyak doa. Syaratnya doa dikabulkan sering saya sampaikan 3. 1, penuhi panggilan Allah segera, yang wajib maupun sunnah. Jaga salatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, jauhi maksiat dan dosa. Apa penghalang rezeki kita? Dosa. Ketidakharmonisan rumah tangga itu karena apa? Karena dosa kita, ada kesalahan kita. Evaluasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, evaluasi kepada diri kita, muhasabah ya. Kepada diri kita, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, suami, istri, anak. Nanti Allah berikan keberkahan kalau benar-benar kita beriman, bertakwa kepada Allah. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Atas dari bawah Allah berikan keberkahan. Syarat doa dikabulkan oleh Allah: 1, cepat merespon panggilan Allah; 2, tinggalin maksiat dan dosa. Penghalang rezeki itu dosa. Kita mau dapat nggak jadi karena dosa. Kemudian yang ketiga, usahakan punya mihrab di rumah, ada musalla, ada tempat ibadah walaupun kecil sederhana. Dulu Maryam Nabi Zakaria doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ada orang yang nangis karena susah banget ngurusin anaknya, betul nggak Bu? Ada orang yang nangis karena nggak kuat ngadapin suaminya, nggak kuat ngadapin istrinya, ada nggak? Tidak ada. Maka mintalah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh yang maha membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub. Allah berikan hidayah kepada suami, kepada istri, kepada anak, itu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dia berubah ntar. Maka jangan putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya belum selesai, doanya udah dikabulin. Itulah Nabi Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apalagi momen sekarang nih, kita bagaimana meladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kehebatan Ismail, kemudian Ishak, kemudian Sarah, Zainab, Dul, bukan ya. Ya, Sarah dengan Hajar beserta keluarganya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sosok bapaknya yang hebat. Suami yang soleh, dimulai dari bapak ibu yang soleh dan soleha, anak akan mengikuti. Kita bukan anak kita yang nakal, kita yang nggak sabar ngedidik anak kita, betul nggak? Banyak yang nangis, orang nanya ke saya putus asa, nggak sanggup lagi nanganin anaknya, benar nggak? Bukan ibu doang, kita kebanyakan begitu, nggak cerita aja, benar nggak? Kita yang nggak sabar mendidik anak. Orang tua, mertua yang cerewet dan bawel, bukan didik cerewet dan bawel, kitanya yang nggak sabar ngerawat orang tua kita. Dua-duanya pintu surga. Ngerawat anak ibadah, pintu surga. Kemudian juga ngerawat orang tua juga pintu surga. Emang begitu modelnya. Emang kata surga gampang ngadepin mertua yang begini modelnya, bener gak? Ngadepin orang tua yang begini modelnya. Emang begitu seninya hidup, anak yang begini dan sebagainya. Maka minta kepada Allah, itulah pintu surganya Allah berikan kepada kita. Jadi jangan jauh-jauh, pintu surga ada di rumah kita, ada di orang tua kita, ada di suami kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan jangan bosan-bosan, pemimpin kita adil amanah, kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.